Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Kelas 5, tema 4, subtema 1. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Materi ini berhubungan langsung dengan firman Allah, yaitu dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang bunyinya seperti berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Baik, di sini ada gambar orang yang sedang bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu jenis olahraga yang bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah dan kinerja jantung. Peredaran darah adalah proses sirkulasi atau perputaran darah di dalam tubuh makhluk hidup. Organ peredaran darah ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan atau biasa disebut juga serambi kanan, atrium kiri biasa disebut juga dengan serambi kiri, ventrikel kanan disebut juga dengan bilik kanan, dan ventrikel kiri biasa disebut juga dengan bilik kiri. Kemudian pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Jantung terletak kira-kira di dalam rongga dada sebelah kiri dan terbungkus oleh kantong pelindung yang disebut perikardium. Jantung besarnya kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung memiliki otot-otot yang kuat karena berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruangan, 2 ruangan atas disebut serambi dan 2 ruangan bawah disebut bilik. Ruangan atas sebelah kiri disebut serambi kiri atau atrium kiri, sedangkan sebelah kanan disebut serambi kanan atau atrium kanan. Ruangan jantung bawah sebelah kanan disebut bilik kanan, sedangkan sebelah kiri disebut bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, untuk ruangan jantung bisa kita lihat pada gambar yang berada di sebelah ini ya anak-anak. Jadi ruangan jantung itu ada 4. Yang bagian atas dinamakan serambi atau atrium, sedangkan yang bagian bawah dinamakan bilik atau ventrikel. Otot bilik lebih tebal dibandingkan otot bagian serambi karena kerja otot bilik lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Pada jantung terdapat suatu celah berpintu di antara serambi dan bilik yang disebut katup jantung atau klep. Nah, jadi di dalam jantung ini ya ada sebuah katup yang berada di antara bilik dan juga serambi. Katup ini biasa kita sebut sebagai klep. Nah, klep ini berfungsi untuk menyekat agar darah dari bilik dan dari serambi tidak bercampur. Serambi berfungsi menerima darah yang kembali ke jantung. Serambi kiri menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen. Serambi kanan menerima darah kotor atau darah yang kaya oleh karbon dioksida. Bilik berfungsi untuk memompa darah. Bilik kiri bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan bertugas memompa darah kotor ke paru-paru.
Bunyi jantung disebabkan oleh menutup dan membukanya katup jantung atau klep. Organ yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Apakah pembuluh darah itu? Pembuluh darah adalah saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Apakah fungsi pembuluh darah? Nah, beberapa fungsi pembuluh darah diantaranya yaitu yang pertama sebagai saluran atau tempat mengalirnya darah. Fungsi yang kedua yaitu mengalirkan sisa-sisa metabolisme, terutama oksigen dan karbon dioksida, ke paru-paru dan ginjal. Fungsi yang selanjutnya yaitu menampung cadangan cairan tubuh dan mengatur suhu tubuh. Pembuluh darah terdiri atas 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau biasa disebut dengan vena, dan pembuluh kapiler. Apa itu pembuluh nadi atau arteri? Arteri adalah pembuluh darah yang berotot dan membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kurang oksigen dan kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan. Sedangkan aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh yang muncul dari bilik kiri. Nah, untuk pembuluh nadi atau arteri bisa kita lihat pada gambar di samping adalah pembuluh darah yang berwarna merah ya. Untuk arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada pembuluh balik atau vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida menuju jantung, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan bagian pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke atrium atau serambi kiri jantung. Nah, untuk pembuluh balik atau vena, pada gambar di samping bisa kita lihat di samping adalah pembuluh darah yang berwarna biru. Nah, pembuluh darah yang berwarna biru ini merupakan pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh balik ini mengangkut darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler berasal dari pertemuan ujung pembuluh nadi yang terkecil dengan ujung pembuluh balik terkecil. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pada gambar di samping, pembuluh kapiler itu bisa kita lihat pada nomor 7, 3, kemudian 8. Nah, berikut adalah gambar yang jelas. Jadi di gambar ini yang kecil, di situ ada pembuluh nadi yang berwarna merah, kemudian pembuluh vena yang berwarna biru, dan di tengah-tengahnya itu adalah pertemuan antara ujung vena dan arteri yang dinamakan pembuluh kapiler. Perbedaan arteri dan vena. Jika pembuluh nadi, tempat mengalir darah yang dipompa itu dari bilik, kemudian merupakan pembuluh yang tebal dan elastis. Tekanan arteri lebih kuat daripada vena, memiliki sebuah katup yang dinamakan valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Untuk pembuluh balik atau vena itu terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan vena lebih lemah dibandingkan arteri. Kemudian terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit. Nah, biasa disebut dengan valvula semilunaris dan menjaga agar darah tidak berbalik arah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada bermacam-macam. Yang pertama, ada peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah tertutup adalah peredaran darah mengalir melalui pembuluh darah, sedangkan peredaran darah terbuka adalah darah mengalir tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Nah, peredaran darah terbuka ini biasanya terjadi pada serangga dan moluska atau hewan yang lunak. Selanjutnya ada sistem peredaran darah tunggal. Peredaran darah tunggal berarti dalam satu kali peredaran hanya satu kali beredar melalui jantung. Jadi dalam peredaran darah tunggal itu darah hanya
melalui jantung sebanyak 1 kali. Kemudian peredaran darah ganda, berarti darah memasuki jantung itu sebanyak 2 kali dalam satu peredaran. Peredaran darah ganda dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berlangsung dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berlangsung dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian langsung kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia yaitu terjadi secara tertutup dan ganda. Oke, selanjutnya kita akan belajar lebih detail bagaimana proses terjadinya sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini pada awalnya darah dari pembuluh balik vena kemudian masuk ke jantung atau ke serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru dan terjadi pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen melewati vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri. Nah, jadi bisa kita lihat ya anak-anak, darah ini melaju dari yang pertama. Sebentar, kita lihat ya, dari pertama itu dari bilik kanan kemudian dipompa dari bilik kanan ke paru-paru kemudian masuk melewati serambi kiri. Nah, anak-anak bisa melihat di video yang berada di kanan ya, video yang besar ini. Jadi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, nah, ini dilambangkan dengan anak panah yang berwarna hitam. Jadi darah ini masuk melalui pembuluh vena atas dan bawah, kemudian darah akan menuju ke serambi kanan, kemudian dari bilik kanan dipompa menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis, kemudian dari paru-paru darah yang kaya karbon dioksida akan keluar menjadi darah yang kaya akan oksigen ya. Jadi dari paru-paru itu langsung berwarna merah. Nah, merah ini melambangkan darah itu kaya dengan oksigen. Nah, seperti itu ya untuk peredaran darah yang kecil. Selanjutnya, kita belajar lebih detail mengenai peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu darah yang tadinya sudah diproses melalui peredaran darah kecil yang sampai pada serambi kiri, kemudian dipompa menuju ke bilik kiri. Nah, kemudian dari bilik kiri dipompa menuju ke arteri melalui aorta, arteri atas dan bawah melalui aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, setelah dari kapiler tubuh dan kepala dan juga kapiler tangan, kemudian darah akan berubah menjadi kaya karbon dioksida yang digambarkan dengan anak panah berwarna hitam. Nah, setelah itu kembali lagi seperti peredaran darah yang semula, yaitu peredaran darah kecil, kemudian peredaran darah besar dan seterusnya. Macam-macam keadaan jantung. Keadaan jantung saat memompa darah atau kontraksi adalah menguncup ya. Jadi bisa kita lihat pada video di samping, ketika ruangan jantung ini ada darahnya, dia akan menguncup. Sedangkan ruangan jantung yang tidak ada darahnya, dia akan mengembang. Keadaan jantung yang tidak memompa darah atau relaksasi adalah mengembang. Keadaan jantung yang kontraksi dan relaksasi mengakibatkan darah mengalir keluar dan masuk dari jantung. Cara kerja jantung. Jika kedua serambi jantung relaksasi, jadi ketika serambi jantung relaksasi yaitu ruangan yang berada di atas ya. Nah, itu darah dari pembuluh balik atau dari vena dan paru-paru akan masuk ke serambi. Jadi ketika serambinya mengembang, darahnya akan masuk. Jika kedua serambi kontraksi, jadi ketika serambinya ada darah,
Kedua, bilik relaksasi. Jadi ketika darahnya berada di serambi, berarti biliknya mengembang atau relaksasi. Maka darah dari serambi masuk ke bilik. Jika kedua bilik kontraksi, jika kedua bilik yaitu ruangan bawah itu kontraksi atau ada darahnya, kedua serambi relaksasi karena tidak ada darahnya, berarti mengembang. Akibatnya darah keluar dari bilik kiri mengalir ke seluruh tubuh, kemudian dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Jadi dari bilik kiri itu ke seluruh tubuh, kalau bilik kanan itu darahnya akan mengalir ke paru-paru. Kedua serambi dan bilik istirahat, maka segera terjadi kembali urutan seperti di atas. Sekian pembelajaran tentang sistem peredaran darah kita pada pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.